Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, atas hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah Tuhan tempat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyanyikan, kami akan menaikkan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Semangat ya pagi hari ini ya. Saya ada lagu lama tapi belum pernah dinyanyikan, jadi hitungannya lagu baru. Saya ajak belajar lagu ini. Nyanyi sama-sama saya ya. Katakan, engkau hebat, engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kita percaya Tuhan adalah Raja dalam hidup kita, dan semua harapan kita pasti ada di tangan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama saya. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, Berkasamu, tiada yang melebihi. tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan. Sekali lagi, katakan kita engkau hebat.
apapun dan kita tetap berharap kepada Dia. Amin. Katakan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada, bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Kau yang berjaya, susah besar menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Katakan bersama-sama lebih semangat. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, susah semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Angkat tanganmu buat Tuhan. Menyembah sekali lagi. Kau yang berjaya, susah semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas karya-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan atas harapan Tuhan, kami punya harapan yang lebih lagi Tuhan atas diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimana
Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami aman. Karena Engkau Allah kami yang maha besar, perlindungan-Mu sempurna adanya dalam kehidupan setiap kami. Buat Tuhan setiap kami memiliki pengharapan kepada-Mu, karena pengharapan kepada-Mu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap kepada manusia seringkali mengecewakan, namun berharap kepada-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Karena Engkau Allah kami yang rela mati atas dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Kau jamah dan Kau berkati kami semua. Buat Tuhan setiap kami hanya konsentrasi kepada akan firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan konsentrasi kepada orang di sekitar kami, bahkan gadget yang kami bawa, handphone yang kami bawa, namun konsentrasi kami hanya kepada firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Kau juga menjamah dan Kau melembutkan hati mereka, agar konsentrasi mereka di dalam mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh penuh adanya. Sehingga tidak ada satu firman pun yang terlewatkan dalam kehidupan mereka semua di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka di rumah, Tuhan, buat mereka Tuhan sungguh-sungguh berkonsentrasi akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami dari segala belenggu dosa dan mempertumbuhkan kerohanian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Luar biasa. Saudara, hari ini saya berikan judul jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, ini saya ambil dari Matius pasal 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus, judulnya di situ, judul perikopnya. Sudah ketemu semua? Saya mulai. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. D-nya D besar, Dianya D besar, yaitu Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus berkata, janganlah selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui orang-orang yang mereka yang meninggal. Ya.
Jadi supaya setiap kita pun harus tahu bagaimana orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus kemudian meninggal. Ya. Tentunya kita yang ditinggalkan jangan bersedih, berduka cita. Ya. Itu makanya tadi saya pakai sebagai judul, jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Orang-orang lain itu siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara lihat banyak orang yang ditinggal keluarganya, seringkali menangisnya itu wah luar biasa. Ya, geruh-geruh, misalnya bahasa Inggrisnya itu geruh-geruh. Apa itu geruh-geruh itu? Kalau di Indonesia kan teriak-teriak, bahkan ada yang ngomong, wes aku tak melok ae gitu, aku tak ikut aja gitu ya. Ya gimana mau ikut masuk di peti kok? Ya, nggak bisa. Ya. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika, ya, juga kepada kita sekalian agar kita ini mengetahui bagaimana seharusnya kita ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Firman Tuhan katakan, janganlah berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti orang yang tidak punya Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa mati itu selesai. Mati itu titik. Bukan Bapak Ibu Saudara. Mati secara fisik, secara lahiriah, memang manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh ya ini daging ini. Kalau dicubit rasa sakit ini tubuh. Kemudian jiwa itu adalah apa? Pikiran, kemudian perasaan dan kehendak. Pikiran, kehendak, dan perasaan ini jiwa. Jiwa itu dari unsur batiniah yang tidak kelihatan. Kemudian roh, ya, nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Jadi manusia pada waktu kejadian pasal yang pertama itu dibentuk dari debu dan tanah, ya itu yang jadi daging. Kemudian dihembuskan oleh Tuhan Allah, ya, oleh Tuhan Allah, gitu, ya, sehingga orang itu bisa nafas. Ya. Nyawa bahasa Ibraninya itu nefes, ya, nefes, N-E-P-H-E-S, nefes, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu soul atau jiwa. Ada nyanyian dancing, my soul, lah itu. Kami memuji kebesaran-Mu itu ya. Yang artinya jiwa, kejadian kejadian pasal 2 yang ke-7 dikatakan kita itulah Tuhan Allah membentuk, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, hal ini disebut dalam 471 kali dari 753 tempat berbeda dalam Alkitab. Ya. Jadi nefas itu atau jiwa itu menurut Imamat 7, 17, 11, 14 berada dalam darah karena nyawa, nafas itu jiwa ada dalam darah. Ya, kita lihat di dalam Imamat. Imamat pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, hanya besar yaitu Allah, Tuhan Allah, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman, hanya besar Tuhan Allah, kepada orang Israel seorang pun di antara kamu janganlah makan darah. Demikianlah juga orang yang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan
dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dan memburu seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ya, itu dalam perjanjian lama bilangan. Ya kita kalau bilang begitu nggak boleh transfusi ya. Saya pernah ketemu dengan dokter waktu operasi ini. Dokternya padahal itu bukan anak Tuhan. Dia katakan, lah orang-orang Pantekosta itu gimana Pak katanya. Kalau darah enggak boleh lah, kalau butuh transfusi gimana katanya. Saya bilang, ya kalau butuh transfusi, saya bilang ya transfusi dok. Ya, karena oleh darah Yesus kita telah diselamatkan. Amin. Ya. Ingat bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Namun kematian merupakan awal daripada kehidupan yang baru. Ingat, ketika Ibu Lidiawati khotbah di sini, dan waktu itu menyampaikan tentang Mela, anaknya Pak Arif itu, yang sudah dioperasi dan kanker di kakinya, kanker ganas. Operasi di Singapura habis hampir 1 miliar, namun akhirnya tidak tertolong. Lalu teman-temannya mereka semua berkata, kenapa ya? Nah, kalau memang Tuhan yang menghendaki, mau apa kita? Kita tidak bisa apa-apa. Bapak saudara, kita ini adalah ada urutannya gitu ya. Kalau sudah waktunya jatuh temponya, seperti kita utang di bank itu kalau sudah jatuh temponya, ya mau enggak mau harus bayar. Ya. Enggak bisa. Dan tapi Rasul Paulus menasihatkan pada kita, janganlah kita berduka cita. Ya, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak punya pengharapan kepada Allah. Itulah yang terpenting dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Setiap orang itu punya waktu tertentu. Dan bukan berarti kalau mati, ya seperti tadi Mela dikatakan bahwa mati. Loh kok mati ya? Kita sudah berdoa luar biasa dan sudah berjuang, mati-matian sudah membantu istilahnya donasi, sehingga tercukupi dana untuk operasi. Namun kok Mela mati ya, masih 14 tahun. Saudara, kalau memang kehendak Tuhan, nggak bisa apa-apa, wong kehendaknya Tuhan Allah kok. Ya mau apa lagi? Ya, nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa jika ada keluarga kita, ini ayat ini ya sering dipakai untuk penghiburan dalam duka cita. Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Namun sesungguhnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Dan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang telah mati bagi kita dan ada bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Yang semestinya kita tidak perlu gelisah, tidak perlu susah sampai dalam, karena kita akan ketemu. Dan hidup berikutnya itu adalah hidup yang jauh lebih panjang daripada hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini paling-paling 100 tahun itu sudah panjang, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang sekarang. Kalau orang-orang dulu bisa 350 tahun seperti Henol dan sebagainya. Sekarang orang-orang Jepang aja paling 100 tahun lebih dikit. Karena mereka menjaganya kebersihan itu luar biasa dan menjamin nutrisi yang dimakan itu sungguh betul-betul yang bermanfaat untuk tubuhnya. Namun untuk menuju ke supaya kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, ada 3 langkah supaya kita tidak berduka cita, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu kita percaya akan adanya kebangkitan. Itu yang pertama.
Kalau saudara tidak percaya adanya kebangkitan, lah bagaimana Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Jadi yang pertama kita harus percaya bahwa ada kebangkitan. Kalau kita tidak percaya ada kebangkitan, ya tidak ada gunanya kita percaya pada Tuhan Yesus. Sia-sialah kita. Ya. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, D-nya D besar, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu janji Tuhan. Itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita tidak percaya itu, ya repot. Ya, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Kebangkitan kita, judul berikutnya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak bangkit. Karena Kristus itu adalah, Yesus Kristus itu adalah orang 100 manusia 100% dan Allah 100%, karena dia dilahirkan oleh perawan Maria, perhatikan, oleh perawan Maria, dan terjadinya janin Yesus bukan karena persetubuhan manusia, namun diimbus oleh Roh Kudus, terjadi oleh Roh Kudus. Tetapi 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan baik-baik, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Ya, dikatakan Ia itu Allah Bapa, tidak membangkitnya, N-nya N besar, tidak membangkitkan Yesus. Kalau diandai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena ketahui bahwa Yesus Kristus itu adalah orang manusia 100% dan Tuhan 100%, Allah 100%. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa kita. Ya. Dosa kita ini karena Adam, ya, sehingga kita terus dapat keturunan dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tidak ada gunanya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh kepengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara jangan baca satu ayat ini, baca dari 14 sampai 19. Sehingga saudara ngerti jelas bahwa kalau kita hanya berpengharapan pada Yesus, maka sia-sialah kita itu. Kalau tidak tahu kronologisnya dari 14 tadi, ya. 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus, ini perhatikan baik-baik, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, dengan demikian kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus, dosa dari Adam, ya. Sebab sama seperti maut, ya, datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, ya. Dengan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya, dengan dosa yang dilakukan oleh Adam, sehingga terjadi maut, kematian. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Saudara, orang itu meninggal itu menurut urutannya. Jadi saya katakan berkali-kali, kalau belum waktunya enggak mati. Jangan takut dengan kematian.
Kalau memang belum waktunya mati, enggak mati karena urutannya belum tiba. Ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, ada urutan-urutannya. Sekali lagi kedatangan itu bukan diistilahkan dalam second coming, kedatangan yang kedua kali, bisa juga. Namun kedatangan itu juga pada waktu kita meninggal, itu kita ketemu Yesus. Itu kedatangan Yesus dalam hidup kita. Artinya kita sudah dijemput. Sudah selesai hidup dunia ini. Saya berkali-kali katakan, sebelum COVID seperti ini, tanya istri saya itu. Desember 2017, saya masih ingat. Saya itu setir, saudara. Dari perjalanan Surabaya, Jombang sampai di tol Mojokerto, itu sudah apa saya seperti itu. Enggak bisa napas. Kakak saya ini ngorok, tidur di samping saya setir. Saya setir cepet-cepet. Maksud saya kalau masih sudah game misalnya, sudah deket pintu tol, enggak sulit-sulit jemputnya gitu loh maksud saya. Sampai pintu tol saudara mau bayar, mau ngasihkan kartu tol enggak minggir dulu saya. Sampai petugas tolnya datang. Kenapa Pak? Kenapa? Saya enggak bisa napas Mas. Panggilkan ambulannya, enggak usah. Enggak bisa napas. Saudara itu belum COVID. COVID itu seperti itu, orang enggak bisa nafas karena apa? Dahak enggak bisa keluar. Dahaknya kayak gelali begitu. Saudara kalau belum waktunya mati, enggak mati. Itu 2017, 2013. Ini loh bumpet saudara. Pembuluh darah jantung ini bumpet tinggal sebenang, bayangin. Masih bisa lari. Dari depannya Hotel JW Marriott Singapura sampai ke Lucky Plaza. Dan naik 5 trap untuk naik lift ke apartemen tempat tinggal saya. Saudara, setelah itu pasang ring. Pasang ring ketika kontrol ke Jakarta, mau turun di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat gini. Wow, itu berapa kali saya saksikan, saya sampaikan. Orang lain depan saya itu, tat, orang Pantai Costa, tat. Yang ke sana, saya bilang, bersamamu Bapa. Saya tenang aja. Ku lewati semua. Saya katakan, pilot, naikkan pesawat. Wow, kayak saya ini pernah sekolah penerbangan. Saudara. Saya ngajari pilot. Dinaikkan pesawatnya, puter-puter di atasnya Bandara Soekarno-Hatta. Setengah jam lebih kira-kira. After mau habis turunlah di Palembang. Saya pikir wah enak, beli duku Palembang, beli kerupuk Palembang. Saudara, kalau belum waktunya, ada urutannya ini loh dikatakan. Ada urutannya. Ya, enggak usah takut. Ada urutannya. Seperti berapa tahun yang silam, Bapak Benny pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku di urutan yang keberapa? Kita hidup ini seperti orang berbaris yang pakai masker sekarang ini karena physical distancing, social distancing harus pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak, sampai knopnya pintunya surga. Kapan kita? Semua punya urutan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, amin. Kalau belum waktunya enggak mati. Kalau waktunya bayi dia mati kok, betul enggak? Bayi yang terbebas dari COVID ada enggak? Ada. Kakek-kakek yang 90 tahun kena COVID mati, enggak mati ada? Ada. Bukan sama rata semua kakek-kakek. Karena saya ini kakek, saudara. Tidak. Punya urutan, amin. Ya. Yang pertama itu harus percaya ada kebangkitan. Ya. Poin yang kedua, kebangkitan orang mati tadi, orang yang percaya itu dibangkitkan lebih dahulu. Ya. Jadi urut-urutannya yang naik nanti, kita yang pertama percaya kebangkitan. Yang kedua, orang yang sudah mati dalam Tuhan, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, mereka diangkat dulu. Ya.
Saudara, tidak tahu bentuknya kayak apa, karena kita belum mengalami. Namun itu yang tertulis di dalam Wahyu. Ya, kalau saya mengistilahkan itu nanti dari tubuh kemuliaan, bukan tengkorak, menculut itu, enggak, saudara. Tubuh kemuliaan, keluar dari tanah. Gimana caranya enggak tahu, Tuhan Maha Kuasa kok. Tuhan bisa menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Apa Tuhan enggak bisa menghidupkan orang-orang yang mati itu? Bisa, karena firman Tuhan sudah tertulis. Semuanya sudah digenapi, karena 3 wahyu aja, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ya, 1 Tesalonika 15:16 dikatakan demikian. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan, 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita yang masih hidup, belum diangkat dulu, saudara. Tapi yang meninggal diangkat dulu. Kesumuan dong jadi tanah, saudara. Sebab tahu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Gimana cara bukanya paku ini peti? Enggak tahu. Tuhan punya banyak malaikat kok. Kalau saudara lihat beberapa waktu yang lalu di mana itu terjadi pergeseran tanah, gedung gereja bisa pindah, saudara enggak bingung, saudara. Karena kita enggak pernah lihat. Kita lihat di TV seperti itu, bingung, saudara. Bayangin gedung gereja bisa pindah. Kalau alamnya jalan Prof. Yamka 34 bisa pindah di jalan Ayani gitu kan, bingung, saudara. Itu terjadi. Bagaimana? Di luar pikiran kita. Apa namanya likuifase apa itu? Tanah itu bisa cair gitu. Geser, saudara. Bayangin gedung gereja bisa dipindah. Nah kalau gedung gereja kita ini jalan Prof. Yamka 34 dipindah jadi jalan Ayani, di tempatnya misalnya keraton situ kan bingung kan. Saudara, Allah Maha Kuasa, amin. Tuhan Allah Maha Kuasa, Dia bisa lakukan segala yang tidak pernah terpikir di benak pikiran manusia. Satu Korintus 15 ayat yang ke-20, tadi sudah saya sampaikan ya. Itu terjadi. Ya. Yesus bangkit, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ini rapture. Ya, rapture itu saya ya. Atau pengangkatan. Nah, ini orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang bertahan hidupnya semasa masih hidup, menjaga kekudusan, tidak melakukan hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu juga, saya pernah lihat film yang dibawa oleh Korea ke gereja kita yang lama itu, diputar oleh orang Korea itu. Ya, lagi membajak di sawah, ya, pakaiannya ketinggalan di bumi, orangnya naik ke atas. Nah itu rapture, itu terjadi, saudara. Itu lihat ya ayat 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak saudara, Tuhan kita ini luar biasa baiknya. Hanya masalahnya kita aja yang bisa enggak bertahan. Supaya ketika nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita tinggal belum pakainya ada ketinggalan. Saudara, walaupun di rumah, apakah dia tidak bisa lakukan? Oh, sangat bisa. Dia Allah yang Maha Kuasa kok. Ya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama percaya kebangkitan. Ya. Bahwa Yesus mati
dan bangkit pada hari yang ketiga, maka semua orang yang percaya kepada Yesus juga dibangkitkan. Dan orang-orang yang mati dalam Yesus akan naik ke surga lebih dulu. Kemudian orang yang masih hidup, itu yang ketiga, akan mengalami rapture, pengangkatan. Dan yang tertinggal, waktu kita setir, ya mungkin kita langsung gelup, pakaian mobilnya ketinggalan, tidak tahu mobilnya gimana. Tidak bisa dibayangkan. Ya, kita mungkin dalam perjalanan naik bis, mungkin tahu-tahu naik, tinggal pakaian yang ketinggalan. Ajaib. Itu rapture yang terjadi. Maka di ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, perkataan-perkataan tadi itu. Jangan takut. Ya. Ingat bahwa kematian itu bukan titik, bukan penghabisan. Namun kita awal daripada kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberkati. Karena salibmu. Sudah disiapkan ya teksnya? Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Engkau Allah kami yang maha kuasa, sehingga Engkau sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu. Kami sebagai umat-Mu harus percaya akan kebangkitan. Karena kalau kami tidak percaya akan kebangkitan, maka sia-sialah hidup kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau pun mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka jika kami sebagai umat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, sama juga akan dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang mati lebih dahulu, ketika kedatangan-Mu yang kedua kalinya akan dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian orang-orang yang percaya yang masih hidup akan mengalami rapture atau pengangkatan. Itulah sebetulnya yang perlu kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami semua tidak akan pernah takut dalam menghadapi yang namanya kematian. Karena Engkaulah Allah kami yang memberikan kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang, jauh lebih mulia. Yang itu seringkali tidak dipikirkan oleh manusia. Umumnya manusia hanya memikirkan saat di dunia. Bekerja keras, mempersiapkan tabungan, mempersiapkan anak-anaknya untuk studi, tapi sama sekali tidak pernah diingatkan bahwa kehidupan kelak yang jauh lebih panjang, jauh lebih mulia, itulah yang perlu kita pikirkan. Dan jangan pernah berduka cita kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika mengalami ada keluarga yang meninggal. Seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Namun kita sebagai orang-orang yang berpengharapan, ketika ada keluarga yang meninggalkan kita, ya kita tetap sedih, namun jangan berlarut-larut kesedihan itu, karena tahu bahwa kita tahu akan ada kebangkitan. Dan kematian bukanlah titik akhir dari kehidupan segala-galanya, namun awal daripada kehidupan rohani. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, untuk menyadari dan pentingnya kami mempercayai adanya kebangkitan, sehingga kami pun juga akan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan pengumuman. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu, bertatap muka dengan ibadah yang saat hari ini merupakan suatu ucapan syukur yang tak terhingga ya. Karena beberapa minggu yang lalu kita hanya online ya, tapi sekarang bisa tatap muka sehingga kita bisa serius ya mendengarkan. Kita harus dipaksa untuk, maksudnya kita harus memaksakan diri untuk memuji Tuhan, dengan memaksakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan serius ya, sehingga kita bisa bertumbuh ya. Karena kita sudah mengalami masa-masa yang baru, ibadah kita juga memiliki ibadah yang model yang baru ya. Kita harus pakai masker, protokol kesehatan ya. Mungkin agak risih tapi tetap harus kita jalankan, karena ini sudah merupakan istilah kehidupan yang baru. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini mengikuti online. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan semoga Bapak Ibu juga bisa memaksakan diri untuk mengikuti ibadah dengan
serius ya, tidak terpengaruh kanan kiri. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu yang mengikuti online. Mari kita akan membuka warta gereja kita di halaman yang kedua. Untuk pokok doa tetap ya Bapak Ibu, kita tetap dukung doa di dalam kesatuan visi, kesatuan hati gembala, koordinator, ketua kesan, dan seluruh pelayanan atau seluruh pelayan ya. Kita tetap doakan supaya tetap kita bersatu di dalam Tuhan, dalam wadah GKPB MDC Jombang. Yang kedua itu ketersediaan dana pembangunan yang belum terlunasi. Tetap ya kita berdoa untuk persediaan dana. Dan ketiga, penambahan jiwa-jiwa baru. Kita tetap doakan. Dan keempat, bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pengumuman kedua itu untuk pengumuman ibadah raya Minggu tetap dibuka dan kita tetap mengikuti standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah ya, memakai masker, cuci tangan, kursi harus berjarak, tidak berjabat tangan ya. Dan adapun ibadah raya pagi dilaksanakan tetap pukul 8 pagi secara tatap muka. Untuk ibadah sore dilaksanakan pukul 17 jam 5 sore secara online. Yang kedua, persembahan juga bisa diberikan melalui Bank BCA atas nama Bapak Edi Kusmayadi dan Bu Tuti Yuliati Gunadi. Halaman yang terakhir, kesan sementara ini belum ada ya. Kesan belum ada. Untuk doa, kita doa masing-masing di rumah ya. Kita berada. Sudah pengumuman cukup sekian. Mungkin ada tambahan Pak Edi? Tidak ada. Kita akan mempersiapkan diri untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur buat hari yang Tuhan sudah berikan begitu indah, yaitu untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh, untuk kami boleh lagi Tuhan mengenal akan Engkau, berpegang teguh, beriman, karena itu yang menjadikan oh Tuhan kami kuat Tuhan. Bapa, ya saat hari ini kami boleh Tuhan mengingat akan janji-janji-Mu sehingga kami mau tetap tekun di dalam firman yang dari Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan. Sekiranya Tuhan sucikan, kuduskan apa yang boleh kami berikan, boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Silakan share untuk Bapak Ibu yang sudah memberi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tak ingin aku
Itulah harapan kami Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Untuk supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai gereja-Mu Tuhan, kami harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan amarah, penuh dengan ketidaksopanan harusnya berubah. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Sehingga orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita akan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sebagai orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus seperti halnya Abraham, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Jadikan rema dalam hidup kami Tuhan. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamah dan lembutkan hati kami semuanya, baik yang di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, untuk hidup kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan kami. Sehingga ketika kami mengalami kesusahan, ditinggal oleh keluarga kami tercinta, kami tidak seharusnya berduka sampai yang larut dalam, namun kami harusnya memiliki suatu pengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya, namun merupakan awal daripada kehidupan yang baru. Dan itu yang sering tidak dipikirkan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Ketika hidup di dunia hanya mencari duit, mencari uang, bersusah payah mencari uang, dan tidak memikirkan kehidupan kelak. Tuhan, jamah lembutkan hati setiap kami, dan ingatkan kepada setiap kami Tuhan, agar kami sadar akan hal itu. Angkat kedua tangan saudara, Tuhan mau berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, dan bagi mereka yang di rumah mereka masing-masing, biar damai sejahtera sukacita dari Tuhan menyertai setiap kita. Berkat dari anak, dari Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan Kau juga memberkati kesehatan kami semuanya. Kau menjagai setiap kami, kesehatan kami semuanya. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan jauhkan kami dari serangan virus corona. Hindarkan kami dari serangan virus corona. Dan luputkan kami dari serangan virus corona. Jauhkan dari kami dari segala pencobaan Tuhan. Sehingga damai sejahtera menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.